Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifta Wafda Nur Aini dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Baik, di sini saya akan mengasih tahu atau membahas tentang penggunaan kutipan, yaitu tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester Bahasa Indonesia. Nah, di penggunaan kutipan ini, saya akan membahas tentang pengertian, contoh kutipan, dan cara penggunaan kutipan. Apa sih pengertian kutipan itu? Citation atau kutipan salah satu bagian penting dalam proses penulisan karya tulis. Kutipan biasanya diperlukan untuk mendukung ide atau membuktikan data yang diungkapkan oleh penulis dalam karyanya. Kutipan bisa berupa teori, informasi penelitian, pandangan ahli, hasil wawancara, atau potongan kalimat dari karya tulis lain. Proses pengutipan informasi ini pun tak bisa sembarangan, karena pengutipan tanpa tata cara yang benar bisa menyebabkan plagiarisme karya tulis, sehingga penulis harus mencantumkan nama pengarang, judul dokumen yang dikutip, dan data lainnya lebih jelas. Nah, contoh kutipan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada contoh menulis kutipan langsung dan menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama, ada contoh menulis kutipan langsung. Pengertian kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang diambil secara sama persis dengan sumber aslinya. Berikut cara menulis kutipan langsung yang akan dijelaskan di bawah ini. A. Menulis kutipan langsung panjang. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Yang keempat, setelah kutipan, beri keterangan atau sumber pengambilan kutipannya. Yang kedua, cara menulis kutipan langsung pendek. Yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan, tulis sumber lengkap dengan nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contoh kutipan, yaitu yang pertama ada menurut tidak masalah selambat apapun kamu bergerak, asalkan kamu tidak berganti atau Confucius, tutup kurung. Yang kedua, diplomasi publik dilakukan oleh berbagai macam negara sebagai cara bagi negara untuk berhubungan dengan aktor individu, sehingga tercipta komunikasi secara government to people, buka kurung, Snow, 2009.26, tutup kurung. Yang B, yaitu cara menulis kutipan tidak langsung. Pengertian kutipan tidak langsung adalah kutipan yang ditulis dari intisari atau mengambil ringkasan dari teori tanpa mengurangi makna pada kalimat asli. Berikut ini adalah cara menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan terintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan harus ditulis sumber kutipan. Contohnya, Wahyu Sya'ban, build your blogger XML template, buka kurung, Yogyakarta, Andi, 2010, tutup kurung, halaman 197. Nah, setelah ada pengertian dan contoh kutipan, maka sekarang kita akan membahas penggunaan kutipan. Nah, yang pertama, pada tab referensi dalam grup kutipan dan bibliografi, klik panah di samping gaya dan klik gaya yang Anda gunakan untuk kutipan dan sumber. Misalnya, dokumen ilmu sosial biasanya menggunakan gaya MLA atau APA untuk kutipan dan sumber. Yang kedua, klik di akhir kalimat atau frasa yang ingin Anda kutip. Nah, yang ketiga, pada tab referensi, klik sisipkan
kutipan, lalu lakukan salah satu hal berikut ini. Untuk menambahkan informasi sumber, klik tambahkan sumber baru, lalu dalam kotak dialog buat sumber, klik panah di samping tipe sumber dan pilih tipe sumber yang ingin Anda gunakan, misalnya bagian buku atau situs web. Untuk menambahkan tempat penampung, sehingga Anda bisa membuat kutipan dan mengisi informasi sumber nanti, klik tambahkan tempat penampung baru, tanda tanya muncul di samping tempat penampung sumber di pengelola sumber. Nah, yang pertama, jika Anda memilih untuk menambahkan sumber, masukkan detail untuk sumber. Untuk menambahkan informasi lainnya tentang sumber, klik kotak centang perlihatkan semua bidang bibliografi. Yang kedua, klik OK ketika selesai, sumber ditambahkan sebagai kutipan di tempat yang Anda pilih di dokumen Anda. Contoh dari kutipan yaitu ada menggunakan catatan kaki. Yang pertama, pilih opsi catatan kaki atau catatan akhir pada tab reference. 2. Gunakan ikon expand untuk menyesuaikan pengaturan catatan kaki atau catatan akhir. Yang ketiga, titikkan catatan kaki atau akhir pada dokumen. Yang keempat, klik 2 kali nomor catatan kaki untuk kembali ke Word. Nah, sebelum kalian untuk menggunakan catatan kaki,